Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Ngurah Windu Segara. Saya dari kelas E dengan jurusan TIMTI. Nomor induk mahasiswa 20101293. Pada pertemuan kali ini saya akan menjawab soal UTS pengantar manajemen bisnis. Soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan apa tujuan dari didirikannya sebuah bisnis. Berikan contoh dalam penjelasan. Tujuan dari didirikannya sebuah bisnis ada 7, yaitu yang pertama, untuk dapat memperoleh keuntungan dari aktivitas kegiatan bisnis. Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk mencari laba yang besar. Yang kedua, untuk pengadaan barang maupun layanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk dapat mencapai kesejahteraan bagi pemilik faktor produksi serta masyarakat. Yang keempat, menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi banyak masyarakat. Yang kelima, untuk dapat menunjukkan eksistensi sebuah perusahaan di dalam jangka panjang. Yang keenam, untuk meningkatkan kemajuan serta juga pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan secara umum. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu untuk dapat menunjukkan prestasi serta prestisé dari sebuah perusahaan. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan disertai dengan contoh dari bentuk-bentuk badan usaha yang Anda ketahui. Bentuk-bentuk badan usaha yaitu yang pertama, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, merupakan jenis badan usaha di mana seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh pemerintah. Contohnya yaitu yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat, PT Pertamina. BUMN dibagi menjadi 3, yaitu perusahaan jawatan atau perjan, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan milik perseorangan atau perserum. Yang kedua, badan usaha milik swasta atau BUMS adalah jenis badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Contohnya yaitu PT Indofood dan PT Tokopedia. Yang ketiga, koperasi. Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dapat melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, koperasi adalah perkumpulan orang-orang. Yang kedua, penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan. Yang ketiga, terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Yang keempat, terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan. Koperasi juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, sisa hasil usaha yang dihasilkan oleh koperasi akan dibagi kepada anggota. Yang kedua, anggota koperasi berperan jadi konsumen dan produsen sekaligus. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan anggota. Selain memiliki kelebihan, koperasi juga memiliki sebuah kekurangan. Kekurangan dari koperasi yaitu yang pertama, modalnya terbatas, daya saingnya lemah, dan tidak semua anggota memiliki kesadaran berkoperasi. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perilaku etis dalam suatu aktivitas bisnis. Berikan contoh konkret untuk penjelasan Anda. Etika bisnis. Etika dalam bahasa Yunani kuno yang artinya etikos berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika bisnis mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Atau dapat pula diartikan dengan adat, tata krama, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Contoh-contoh etika bisnis. Yang pertama yaitu menyebutkan nama. Pengusaha biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki etika yang baik atau etis yang baik. Yang kedua, berdiri saat berkenalan. Selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat berkenalan diri juga mempertegas kehadiran Anda. Namun jika kondisi tidak memungkinkan untuk berdiri, Anda dapat sedikit membungkuk.
Yang ketiga, ucapkan terima kasih. Ketika Anda menghadiri suatu acara bisnis, jangan pernah lupa mengucapkan terima kasih. Misalnya, terima kasih sudah datang, namun jangan pernah ucapkan kata tersebut secara berlebihan. Pertanyaan keempat, apa yang Anda ketahui tentang B2B dan B2C? Sertakan contoh dalam penjelasan Anda. Yang pertama, B2B atau business to business merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. B2C, sedangkan B2C atau business to customer merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen, perorangan atau grup secara langsung. Dengan kata lain, bisnis ini berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Contoh yang saya ketahui tentang B2B yaitu jika sebuah bisnis yang menjual bahan pakaian dan Anda melakukan penjualan ke store-store atau bisnis fashion yang ada, inilah yang disebut dengan contoh B2B karena bisnis atau jasa yang Anda diperuntukkan untuk perusahaan lain, bukan langsung kepada perorangan atau grup. Contoh untuk B2C yaitu Anda memiliki sebuah bisnis makanan, lalu ketika Anda menjual makanan pada konsumen perorangan, berarti bisnis Anda merupakan tipe B2C. Tapi jika Anda menjual makanan dalam jumlah besar kepada bisnis lainnya, bisnis tersebut termasuk B2B. Pertanyaan terakhir, beberapa waktu belakangan ini terdapat beberapa kasus pelanggaran etika dalam menjalankan bisnis yang didasari oleh persaingan antar perusahaan. Sebutkan salah satu yang Anda ketahui dan berikan pendapat Anda. Jawaban saya, kasus PB Jarum dan KPAI. Kasus ini diawali dari laporan Yayasan Lentera Anak kepada KPAI tentang adanya kemungkinan eksploitasi anak pada seleksi PB Jarum, di mana dalam kegiatan yang diadakan, anak-anak menggunakan baju kaos yang ada tulisan merek Jarum yang cukup mencolok. Ketua dari Yayasan Lentera Anak, Misda Sundari, menyatakan bahwa hal itu melanggar PP 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau untuk kesehatan. Kurang lebih ada 3 pasal yang dilanggar PB Jarum. Pertama, semua yang disponsori oleh produk tembakau tak boleh melibatkan anak. Kedua, tak boleh menggunakan citra merek dan logo produk tembakau. Dan yang terakhir, tidak boleh dipublikasikan. Mungkin itu saja pendapat saya. Sekian video kali ini tentang menjawab soal-soal UTS pengantar manajemen bisnis. Apabila ada salah kata maupun salah penjawaban, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Yes.